kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya, beliau Muhammad SAW, kita bisa menikmati iman dan Islam dalam Islam. Terutama itu juga kita panjatkan puji syukur kepada semua sahabat yang telah membantu beliau, gitu kan, dan akhirnya kita bisa seperti ini sekarang. Jadi ibu sekalian, memang kalau saya sebutkan di sini ya sedikit berbeda dengan judul yang ada di judul yang ada di book flyer gitu ya. Saya lebih menyebutkan sebagai metode penelitian kualitatif yang diarahkan sebagai tauhid. Kalau saudara bisa melihat buku ini, ya wis, gak kaget ya. Jadi saya ceritakan tuh ya. Research Methodology in Islamic Perspective karangan si Pak Muhammad Mukim itu bisa dibaca gitu ya. Jadi ibu sekalian mau dilanjutkan PPT-nya terus dilanjutkan lagi. Ya. Yang akan saya bahas kenapa saya menyebutkan sebagai bahwa metode penelitian kualitatif itu bisa disebutkan tauhid gitu ya, tauhid. Karena memang kita memahami segala sesuatunya itu harus kafah. Saya berikan contoh yang umum gitu ya. Kalau kita ada orang yang suka pecel itu kalau orang Surabaya tahu gitu kan, tapi mungkin ya orang yang dari luar Jawa sedikit berbeda, karena saya lihat itu pesertanya macam-macam itu ya. Jadi pecel itu adalah sayur-sayuran yang dikasih bumbu gitu ya, sayur-sayuran. Kalau itu pecel itu enak atau tidak, itu adalah penelitian kualitatif kalau kita bicara in general. Tetapi kalau kita mau bicara tentang Pak Yudi suka atau tidak, boleh atau tidak kita menyebut Pak Yudi, ya kenapa tidak? Memang itu yang mau saya sampaikan. Atau Pak Basuki suka pecel atau tidak, kan semua menyampaikan gitu ya, asal yang lengkap. Jadi itulah bedanya antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif itu selalu in general. Contoh yang lebih spesifik saat ini gitu ya. Mari kita kalau melihat bank syariah di merger. Bank syariah di merger itu untuk apa? Itu adalah pertanyaan atau pemikiran kuantitatif. Kalau kualitatif itu spesifik. Nah, misalnya saya itu loh suka bank syariah itu di merger atau tidak, itu kan saya, bukan kenapa tidak boleh saja gitu kan, yang ceritanya seperti itu. Jadi itu yang akan saya sampaikan. Ada 8 poin ini gitu ya, ada 8 poin ini, itu yang akan saya sampaikan nanti dalam PPT-nya. Kalau saya menyebutkan 1 itu artinya masih kita bicara tentang makna tauhid dan kafah itu. Kalau 2 ya dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau ada 4 poin huruf yang saya tuliskan itu adalah kita masih bicara tentang poin pengumpulan data atau informasi. Kalau itu poinnya poin 4 gitu ya. Berikutnya Mas, kita sing ngoprasin coba ini. Itu Mas atau Mbak, aku lali. Atau Mbak Anu juga, Mbak Putri Ciwi. Mohon maaf Ibu Mas sekalian, saya banyak. Dan Pak Kadek juga. Muridnya Prof. Cip ini. Ini seperti ini yang saya sebutkan dia, yang terakhir. Jadi jangan hanya menghafal gitu ya. Itu manusia itu kan tidak terbaca gitu kan. Itulah yang saya rubah gitu ya. Saya rubah tadinya menjadi huruf hitam. Itu esensinya seperti itu. Contohnya seperti itu. Jadi sebetulnya PPT ini sudah saya sempurnakan gitu. Setelah saya lihat tidak kebaca gitu. Saya sempurnakan itu aja Pak Kausar yang saya sampaikan itu. Jadi kenapa kita sebut metode penelitian, saya sebutkan itu adalah secara tauhid gitu ya, bisa secara tauhid gitu ya. Kalau kita melihat cara memahami sumber ilmu itu harus diikuti di sini. Jadi Ibu sekalian, sebagai contoh itu ya, bahwa ilmu itu sumbernya adalah Al-Quran.
segala macam ilmu. Kalau mari saya contohkan itu ya, di dunia kedokteran gitu ya, di dunia kedokteran, saudara kalau mau kalau tertelan jarum, ya jarum itu loh, ini yang ngomong dokter sendiri. Kalau saya yang ngomong, ya coba percaya yang aku gitu ya. Kalau saya yang ngomong itu jangan dipercaya, bukan ahlinya. Tapi seorang dokter yang mengatakan bahwa kalau jarum sampai tertelan, ya tertelan asal tidak nyocok di tenggorokan itu ya, asal masuk ke dalam perut, itu ternyata akan dikeluarkan sendiri oleh perut. Lalu bagaimana caranya? Jarum kalau datang itu ya, usus itu bergerak sendiri. Kok bisa seperti itu? Kok bisa seperti itu? Dokter sendiri tidak tahu. Jadi dokter sendiri tidak tahu, tapi nyatanya seperti itu yang terjadi. Nah, itulah kalau kita bicara tentang ilmu gitu ya, pahamilah ilmu, jangan hanya ilmu barat saja. Itu benar. Saya tidak mengatakan itu salah, itu betul, itu tidak saya mengatakan. Tapi ada pendekatan yang disebut kualitatif. Itu contohnya seperti itu. Kalau kita hanya melihat jarum, kok bisa dia bergerak sendiri? Akhirnya keluar jarum itu kalau. Nah, mari kita lihat juga tentang robot gitu ya. Robot yang diturunan itu di jalan yang turun bisa berjalan. Masya Allah, saya tuh kebetulan si yang membuat robotnya itu teman sendiri gitu kan. Kok bisa kamu? Ternyata dia mengatakan kepada saya, Pak, itu sulitnya bukan main, karena harus mempelajari saraf, yang berkaitan dengan saraf, kira-kira seperti itu. Jadi inilah sejarah yang kita sebutkan pengetahuan itu sumbernya adalah Al-Quran. Ya, melihat segala sesuatu secara kafah. Nah, saya sebutkan ini. Penelitian kualitatif itu memperhatikan segala sesuatu, bukan faktor-faktornya saja. Ya, contohnya kalau kita bicara tentang faktor tentang bank syariah merger, ya kita tahu faktor-faktornya gitu kan. Tetapi bukan itu. Saya atau Pak Yudi atau Pak Rahmat gitu ya, Pak Basuki Rahmat itu. Saya sebutnya Pak Rahmat atau Pak Basuki, silakan. Sependapat atau tidak dengan mergernya? Itu pendapat Pak Basuki atau Pak Yudi, gitu kan? Apakah itu bisa digeneralisasi? Maka dari itu kalau kita bicara jangan digeneralisasi, gitu kan? Itu adalah pendapat perorangan, kira-kira seperti itu. Jadi yang kita melihat bukan secara secara holistik gitu ya, secara apa? Yang kita lihat ya Pak Basuki. Kenapa dia pendapat, kenapa dia tidak, itu ada alasannya sepertinya seperti itu. Maka kalau kita bicara tentang secara epistemologi, Mbak Putri, aku berapa menit itu waktunya itu nanti? Kurang lebih sampai dengan pukul 10.15 ya, Prof. 10.15 tidak cukup. Saya sampaikan jangan tidak cukup karena saya harus membahas ini agak lama. Kemarin saya sampaikan paling tidak 1 jam lah, gitulah, 1 jam. Secara epistemologi saya sampaikan di sini, maka pikirlah terlebih dahulu rumusan RM itu rumusan masalahnya. Jadi kalau metode penelitian kualitatif itu banyak sekali sebetulnya. Metode penelitian nanti akan saya sebutkan di situ ya, di dalam metode. Itu banyak, tapi pahamilah dulu rumusan masalahnya. Setelah dipahami, apa yang akan kita dapatkan, tentu saja rumusan masalahnya adalah secara kualitatif. Barulah pikirkanlah rancangannya. Inilah rancangannya itu macam-macam. Baru kita pikirkan cara pengumpulan data. Jadi Ibu Bapak sekalian, metode penelitian itu bukan cara pengumpulan datanya, tapi rancangan yang harus dibahas. Jadi itu yang harus dipahami bersama gitu ya. Rancangannya itu apa sih yang harus dilakukan? Baru nanti kita kolek datanya. Setelah data terkolek, kita tafsirkan datanya atau kita maknai, kita interpretasikan data itu ngomong apa. Jadi jangan menghafal dulu gitu ya. Jangan menghafal dulu gitu kan. Tapi pahamilah seperti itu. Dengan kata lain, metode penelitian kualitatif itu menggunakan akal. Semua harus menggunakan akal. Jadi jangan hanya menghafal, caranya itu seperti itu. Ibu Bapak sekalian perhatikan loh ya.
tidak ada sebuah metodologi yang telah diterapkan itu yang identik dengan apa yang kita mau. Tidak ada. Andaikan mirip-mirip ya iya, andaikan mirip. Saya menulis beberapa itu, contohnya itu dramaturgi gitu ya. Saya yakin ibu bapak sekalian belum pernah mendengar dramaturgi gitu ya. Dramaturgi itu ada metodologi, gitu kan? Dramaturgi. Yang kita lihat apa? Kalau dia bicara tentang Mbak Arvita yang melakukan hal ini, dia melihat antara pelaksanaan si konsultan pajak itu bagaimana? Itu kita lihat kira seperti itu. Monggo berikutnya Mbak, ini saya sebutkan satu, mengapa? Masih satu juga kan? Mengapa disebut manajemen kualitatif tauhid gitu ya? Nanti kita pikir bersama, harus ini sudah sampaikan gitu ya. Nah, kalau kita melihat iman gitu ya, sampai saya hafal, padahal saya terus terang aja loh ya. Kalau lihat penghafid Al-Quran itu saya sangat salut gitu kan. Karena apa? Buku sak menggunakan deli bisa dihafal. No. Padahal saya itu membaca mulai tahun 80-an tuh ya, saya baca. Sampai sekarang tidak apa-apa, kecuali ini tadi. Kecuali Ali Imran 102. Itu yang saya ingat gitu ya, karena saya kaitkan dengan di sini. Banyak yang menyatakan beriman. Tapi kita lihat gitu ya, kalau kita bicara tentang Ali Imran gitu ya. Dulu saya pikir Ali Imran itu ya, yang disebutkan di situ. Saya pikir itu adalah kewajiban bagi seorang pembicara yang akan membahas tentang secara Jumatan gitu ya, khotibnya membahas. Saya pikir itu ada persyaratan. Tetapi setelah saya pikirkan bersama, mari kita lihat ya. Saya adalah pengawas Masjid Al-Falah. Tetapi begitu bicara tentang bank, bukan bank syariah itu paling istimewa, otomatis lah kalau kita harus menjemput bank, ya sebutkan bank syariah. Karena apa? Inilah yang background yang banknya bank syariah. Ternyata tidak, dia pakai bank tertentu gitu kan. Itu pengurus. Waktu pengurus Al-Falah ada yang seperti itu. Maka saya katakan, Bu, itu saya sampai sebut Bu ya, karena memang perempuan. Bu, kalau itu bank syariah, saya detiin juga, saya transfer, saya bilang gitu. Ternyata dia juga punya bank syariah. Masya Allah. Itulah yang saya sebutkan dengan itu, banyak orang yang beriman waktu sholat, waktu haji, waktu puasa. Tetapi kalau sudah bicara tentang pribadinya, ternyata apa alasannya? Kenapa pakai bank yang X gitu ya, saya sebutkan. Alasannya yang tidak bayar segala macam gitu. Intinya apa? Itu tadi yang saya sampaikan. Jadi banyak orang yang mengatakan beriman pada waktu ini, tetapi kalau pribadinya, Masya Allah. Itulah sebabnya kalau kita bicara tentang kenapa dibacakan Ali Imran, harus diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, dan seterusnya. Karena apa? Orang yang banyak yang tidak, yang kalau beriman yang beriman secara kafah. Itu. Jadi saya tahu pendengar ini tidak semuanya beragama Islam, no problem gitu kan. Saya bukan anti orang yang tidak beragama Islam, saya tidak gitu kan. Karena apa? Menurut saya yang saya baca dari Al-Quran, andaikan Rasul itu diwajibkan untuk menjelaskan, mengingatkan, tetapi tidak wajib untuk mengharuskan. Artinya harus mengikuti Rasul, tidak sakarmu gitu kan. Itulah saya ikuti. Jadi kira-kira seperti itu. Monggo berikutnya. Nah, kalau dua ini berarti nomor 2 gitu ya. Jadi kenapa saya sebut kafah itu memang ada relevansinya itu ya. Asbabul nuzulnya iya, ada kias, ada segala macam. Itu kan tataran Al-Quran. Kalau kita perhatikan, harus ada relevansinya. Nah, maka metode penelitian juga demikian. Saya sebutkan metode penelitian tauhid itu tidak dipahami secara variabel sebagai faktor-faktor itu gitu ya.
tetapi segala sesuatu itu berkaitan. Coba, mari kita lihat satu bank saja ya, satu perusahaan saja. Bagaimana dia mengatakan bahwa barang-barangnya yang dibeli adalah halal, barang halal, produksinya produksi halal. Maka kita harus melihat loh ya, secara siapa suppliernya, bagaimana dia memilih supplier, segala macamnya kita lihat kan. Tidak hanya faktor-faktor saja. Hanya faktor itu segala macam itu yang dipelajari. Tidak, tapi harus kita melihat bagaimana manajemennya, pelakunya, itulah yang harus kita pelajari semuanya. Maka itu tadi adanya berbagai demikian juga metode penelitian tauhid itu tidak hanya variabelnya, tapi secara menyeluruh yang dilihat. Kalau saya sebutkan di sini adalah adanya kepentingan, ada value laden, ya. Mari kita lihat. Kalau dikatakan metode penelitian kuantitatif itu adalah value free, ya kan? Value free. Teman, adakah yang namanya tidak ada kepentingan pribadi? Saya berikan contoh ya. Saudara menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kemudian memilih rumus, ada 10 rumus. Kenapa rumus yang ketiga yang saudara pilih? Itu kan kepentingan kan? Saudara menguasai segala macam, itulah kepentingan. Maka tidak mungkin saudara tidak punya kepentingan. Nah, penelitian kualitatif itu dekat dengan hal ini. Tetapi pemahamannya saja. Tetapi harusnya di dalam membuat kesimpulan ada dasarnya. Tidak segala macam mengambil kesimpulan. Maka saya katakan value itu ya pasti akan ada relevansinya. Contohnya, kenapa saya ambil Pak Basuki sebagai apa pendapat Pak Basuki berkaitan dengan bank syariah? Itu pendapat Pak Basuki, tapi pendapatnya itu yang saya interpretasikan, bukan Pak Basuki. Pak Basukinya itulah yang saya sebutkan value laden itu, karena saya memilih beliau. Itu ceritanya. Contoh yang lain, mana keuntungan? Semua orang bicara tentang keuntungan. Kalau ini adalah dunia bisnis dia, yang bicara keuntungan. Padahal kalau dikatakan keuntungan adalah selisih penjualan dengan biaya. Kenapa Islam mengatakan penjualan itu harus cash yang dihitung? Catatlah, karena harus dicatat, piutangnya dicatat. Tetapi penjualannya, coba saya berikan contoh ya. Saya dulu kerja di sebuah perusahaan. Andaikan dia ternyata dia tidak menjual. Kalau dia menjual dikatakan terjual semua, tapi piutang. Terjual semua tapi dalam bentuk piutang. Pada akhir bulan itu tidak tertagih. Gimana caranya penjualannya? Kan ada penjualannya kan? Sebetulnya. Tetapi kalau kita mengikuti cara-cara itu, kita dihitung semuanya sehingga ada labanya. Teman-teman labanya itu. Ceritanya itu baru bicara keuntungan. Kemudian kalau kita bicara tujuannya, kalau saya sampaikan di sini, lalu bagaimana menurut Al-Quran? Menurut saya, yang saya pahami loh ya, di dalam Al-Quran disebutkan belanjakanlah di jalan Allah, bersedekahlah. Itu banyak sekali ayat yang mengatakan seperti itu. Artinya apa? Tidak bisa. Apa yang disebut untung? Untung itu kalau saudara meninggal masuk surga. Jadi bukan keuntungan di dunia ini. Ya, saya berikan contoh. Kebetulan saya dulu adalah ketua Ikatan Akuntan Indonesia, Mbak Putri tahu gitu kan. Saya ketua di sana. Sebetulnya waktu masih menjadi ketua direktur eksekutifnya itu ya, saya sebutkan direktur eksekutif karena apa? Ketua apapun organisasinya itu tidak mungkin saudara bisa aktif ngurusi organisasi itu, pasti harus karena ada urusan lain. Nah, kalau organisasi tidak ada yang ngurusi di today-nya pasti berantakan. Maka saya tanya kepada Pak Sigit waktu itu, Kit kan duit. Karena apa? Kenapa saya tanya punya duit atau tidak? Dulu karena kekuasaan itu di Jalan Ngagel sana ya, di Jalan Ngagel. Karena kekuasaannya dia tidak sewa.
Kantor itu tidak sewa, hanya diberi cuma-cuma. Nah kalau ganti saya, terus si pemilik mengatakan kamu harus keluar dan kita kan tak mungkin kita keluar 1 detik itu. Maka saya tanya, kita harus sewa. Maka saya tanya Pak Sigit, kamu punya duit? Katanya apa? Enggak punya. No, kalau enggak punya, kamu harus membuat kegiatan apa pelatihan. Nah, tapi mencari duit itu ya, tapi jangan berpikir duit. Sampai saya dilok oleh Pak Sigit itu. Pak, jadi loh, saya suruh cari duit, tapi nggak boleh mengingat duit. Nah, intinya apa? Intinya buatlah manusia itu yang banyak menguntungkan. Karena apa? Di dalam hadis disebutkan bahwa manusia itu yang berguna bagi orang lain adalah manusia yang dihormati adalah manusia yang berguna. Jadi lain. Maka pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh IAI itu adalah saya membuatnya berpikirnya seperti itu. Membuat kita bermanfaat. Jadi bukan materinya sendiri yang pelatihannya bermanfaat. Setelah itu kita harus beriklan lah. Kalau kita bisa dapat iklan itu kan kuantitatif. Iya memang. Tetapi dengan perusahaan yang sama kita beriklan, ya kita harus mengenalkan produk kita menggunakan iklan, gitu kan. Tetapi kenapa semua orang yang membaca iklan saya? Buktinya apa? Oh, kalau sekarang sih musim PKPM tadi pakai pembelajaran jarak jauh. Kalau dulu sampai mau parkir setengah mati kalau ke kantor IAI, saking banyaknya orang itu. Dan pada waktu ini kami malah naik. Jadi ya, itu yang malah naik. Kira-kira seperti itu yang dimaksudkan dengan pahamilah secara menyeluruh. Monggo berikutnya. Ini memang agak panjang itu ya. Yang di dalam surat ini intinya adalah saudara harus kalau disebutkan macam-macam gitu ya. Semua ada terkait ya kan. Kalau memang ingin tahu ya bacalah hadisnya, bacalah kiasnya, bacalah sebelum kias hadis Quran, hadis dan segala macam itu ya harus baca. Intinya adalah berbuatlah kebaikan. Karena kalau kita mengikuti Al-Baqarah tahun 261 disebutkan 700 kali balasannya. 700 kali itu loh, kalau kita sudah mati itu gaya apa? Gak ngerti kan? Alamata. Itulah yang disebut kalimat itu 700 kali itu bagaimana? Intinya bayangan saya tuh bahwa banyak sekali lah kelipatan-kelipatan itu yang dilakukan. Maka saya akan buatlah kebaikan. Kebaikan itu berbuat yang baik itu intinya apa? Pahamilah cerita orang lain. Gimana balasannya? Susah sekali kan? Kalau kita berbicara tentang kuantitatif, karena kita biasakan seperti itu. Jadi kalau tidak terukur, katanya tidak bisa dikuantifikasi, itu bukan sakarmu. Coba perhatikanlah ya, kalau kuantifikasi. Kualitas iman itu apakah sholatnya 1000 kali sehari? Bukan kan? Itu tadi yang kita lihat. Susah untuk mengkuantifikasi kualitas iman. Maka jangan hanya berpikir kalau tidak berkuantifikasi itu tidak bisa diilmiahkan. Hilang gitu. Maka dari itu yang harus dilakukan. Kira-kira seperti itu. Berikutnya Mbak. Oke. Jadi yang ketiga itu metode penelitian. Nah ini kalau kita bicara metode penelitian. Jadi ini berusaha salah saya sendiri loh ya. Jadi kalau saudara mengikuti jangan dianggap sebuah bukan kebenaran, sebuah definisi gitu ya. Tetapi memang definisi ya ini yang saya sampaikan ini adalah definisi. Tapi menurut saya sendiri. Jadi kalau menurut buku ya esensinya, maka itu saudara-saudara kalau menjadi manusia, bacalah buku, ya buku kita ikuti buku. Tetapi saudara kan punya akal kan, punya pendapat, pikirkan. Tentu pendapatnya harus sesuai dengan caranya penulis buku itu. Ya, bahwa itu dimodifikasi, silakan, saudara kan punya akal. Gitu. Maka saya sebutkan cara menetapkan rumusan masalah secara kafah dan mengikuti kenyataan yang ada.
lalu menetapkan rencana. Jadi real yang terjadi itu ya, real apa yang disebut kualitatif. Lalu menetapkan rancangan penelitian mengikuti pembahasan kebutuhan data informasi yang diperlukan. Maka pikirkanlah informasi atau data yang diperlukan itu apa. Sebagai contoh gitu ya, saya di Al-Falah, saya mau merubah akuntansinya, maka harus saya lihat dia ngerti atau tidak, ngerti tentang akuntansi, gimana, bisakah dikuantifikasi mengerti akuntansi, susahnya setengah mati. Tapi kita lihat, observasi, kita lihat bagaimana cara mengerjakannya, sehingga kesimpulan saya itu bahwa orang lama-lama itu kalau kita bicara loyalitas sangat loyal, orang tua-tua itu sangat loyal gitu kan. Tetapi kalau bicara tentang knowledge, Masya Allah, knowledge akuntansi syariah, akuntansi pesantren setengah mati itu kan, dia tidak tahu tentang hal itu. Maka harus saya memasukkan orang-orang yang ngerti akuntansi, dikawinkan dengan orang lama, jangan dikeluarkan. Maka ngomong biayanya tambah ya iyalah, tapi tujuan yang penting itu. Maka itu yang saya lakukan gitu ya. Apabila data informasi sudah terkumpul, maka ini datanya dikumpulkan. Metodologi, ingat loh ya, metodologi bukan cara pengumpulan data. Metode itu rancangan. Ya nanti akan saya jelaskan rancangan. Bukan pengambilan data. Apabila semua data sudah terkumpul, kita mencoba memahaminya, menginterpretasikan. Maka data itu harus dikelola, dikumpulkan. Itu bukan, ingat loh ya, data itu ada data wawancara, ada data observasi, ada data dokumentasi. Bagaimana kita mengumpulkannya ketiga-tiga ini? Kalau sudah itu artinya apa? Barulah kita interpretasikan. Di dalam membuat interpretasi, jangan interpretasi saudara, tapi ada landasan teorinya. Sehingga kita membuat interpretasi itu bukan ngawur, bukan dasar kita, tetapi ada petunjuk-petunjuknya. Itulah yang dilakukan dengan penelitian kualitatif. Berikutnya. Nah, ini saya sebutkan gitu ya. Tidak untuk mengambil keputusan umum. Jadi keputusan umum, mari kita lihat gitu ya. Banyak yang mengatakan cara berpikir mahasiswa X atau mahasiswa ayam muruk. Bagaimana cara berpikirnya tentang akuntansi syariah. Itu kan general, ya kan? Generalisasi bahwa semua, kalau dikatakan semua mahasiswa ayam muruk itu seperti itu, nggak mungkin lah. Ada yang sependapat, ada yang tidak. Nah, kalau kita bicara tentang yang spesifik, yang sependapat itu yang bagaimana, yang tidak sependapat kenapa, kalau itu bicara tentang akuntansi syariah. Ceritanya seperti itu. Maka spesifik, ya, itulah yang spesifik. Tadi saya contohkan tentang makan betul gitu ya. Makan betul itu, ya siapa yang suka gitu ya. Seperti saya punya cucu ya. Saya punya cucu itu mulai kecil tuh ya, ada 2 cucu saya, laki-laki semua. Yang satu sukanya adalah sayuran, yang satu tidak sama sekali, sukanya daging, gitu kan. Masa itu salah? Ya enggak lah. Kalau kita yang bicara tentang sayuran, jadi kalau di suku tulang mie gitu ya, yang diminta itu apa? Sayurnya dulu, yang dimakan. Sayurnya dimakan. Maka dari itu, apakah itu yang saya katakan spesifik? Yang spesifik, nyata. Nah, itu yang saya sebutkan di sini adalah nyata, real. Sebaiknya yang nyata yang harus dilakukan oleh peneliti. Dipikirkan yang sebenarnya gitu kan. Yang kenyataan yang sebenarnya itu kenyataan. Bukan kalau saya sebutkan itu penelitian yang sudah lakukan itu kan sebagian besar, sebagian tidak nyata gitu kan. Karena asumsi yang dilakukan. Ini harus nyata. Kira-kira seperti itu. Maka pertimbangkan masalah bisa nggak kita masuk ke dalam rumusan masalah RM itu saya sebutkan rumusan masalah. Kita bisa nggak? Kalau tidak bisa ya jangan, itu namanya penelitian kuantitatif itu namanya itu. Kalau kualitatif harus saudara. Contoh, bagaimana manusia membuang sampah? Maka harus sampah itu ternyata bisa dikelola gitu kan.
kita bagaimana cara membuang sampah? Apa yang secara umum generalisasi manusia membuang sampah dibuang gitu aja. Saudara harus memperhatikan. Maka pertanyaan saya, kalau ini ada mahasiswa bimbingan saya yang bicara tentang sampah, bagaimana mengolah sampah untuk di secara syariah, ya silakan. Maka ternyata dia harus membuat panitia itu harus datang ke rumah-rumah. Masya Allah. Karena kenapa? Itu kan dia bisa punya akses ke panitianya, gitu kan? Nah, kalau punya akses itu memang ya silakan. Bisa nggak seluruh Surabaya? Nggak mungkin lah. Satu kampung saja, setengah mati sudah satu kampung saja. Maka saudara sebutkan kampung A itu mau atau tidak kira-kira berkaitan dengan sampah itu. Maka itulah ceritanya. Maka kan dikatakan berdasarkan pemikiran baru, mengedepankan pemikiran baru. Ya iyalah, kalau itu bicara tentang landasan teorinya, teori yang dibahas. Tentu saja, maka bukunya itu adalah penelitian kuantitas, penelitian library research. Itu kan pemikiran kan, banyak sekali adalah pemikiran-pemikiran dilakukan. Yang dilihat adalah kenyataan, Masya Allah. Itulah Mesa. Mesa itu materialisme, materialistik, egoistik, itu kan sekularilistik, ateistik. Itu Mesa. Yang terjadi seperti itu. Itulah sebabnya saya sebutkan di dalam hal mengendapkan banyak sekali cara-cara yang bisa dilakukan. Itu kan kalau saudara bicara tentang landasan teori, ya teori-teori baru, maka tidak mungkin saudara melihat implementasinya. Saudara harus membuat landasan teori. Penelitiannya adalah penelitian library research atau documentary research. Silakan. Kira-kira seperti itu. Maka saudara bisa mengumpulkan pendapat baru. Tapi pendapat barunya itu berdasarkan pemikiran-pemikiran yang ada ditambah pemikiran saudara. Kira-kira seperti itu. Maka cara menginterpretasikannya seperti itu. Ya, jadi harus dilihat dengan baik. Saya sebutkan lihat 5. Nanti pada waktu nomor 5 itu bagaimana caranya, gitu kan? Maka di situ saya sebutkan ada nggak value free? Ada kan? Pasti value laden semua. Jadi ada dipahami, dikaitkan dengan nilai-nilai, ya pasti ada nilai-nilai ya, gitu kan. Apalagi kalau kita bicara tentang landasan teori penelitian kualitatif, itu adalah Al-Quran. Pasti adalah, tidak mungkin saudara lepas dari nilai itu ya. Nilainya adalah keyakinan bahwa Al-Quran paling benar. Itu adalah keyakinan. Kira-kira seperti itu. Monggo berikutnya, Mbak. Nah, ini baru saya masuk di sini. Rancangan tuh saya sebutkan di sini dan lain-lain, ya kan? Dan lain itu macam-macam sekali. Semiotik belum saya masukkan di sini. Ada semiotik itu aku bukan berarti pinter loh ya. Ada mitologi in Islamic perspective. Ini yang ditulis oleh itu. Macam-macam caranya itu. Dan jadi banyak sekali ada yang saya tuliskan di sini. Maka intinya pahamilah menurut buku yang saudara ikuti itu. Lalu carilah tulisan aslinya adalah bukunya itu, ya. Dan ubahlah sesuai dengan Islam. Maka dari itu saudara harus pelajari tentang ini ya, yang cara-cara Islam, bukan hanya kualitatif saja. Kualitatif lebih spesifik lagi. Saudara kalau bicara tentang Islam, ya pahamilah Al-Qurannya. Lalu bagaimana keterkaitannya? Saudara kan punya akal. Ya, punya akal. Jadi gunakanlah pemikirannya. Jangan hanya menghafal saja, menurut saja, gitu. Contoh ini yang saya sebutkan dulu ya. Judulnya adalah Usul Fikih Aplikatif. Itu Pak Isyeni yang menulis ya. Tapi intinya setelah saya baca, itu sudah pustakaan ternyata. Nah kalau memang cocok ya pakai, kalau tidak cocok ya jangan, gitu kan. Lihatlah, baca yang lain, karena metodologi penelitian itu macam-macam, ada historis, ada naratif dan segala. Berikutnya, jadi ini saya tekankan lagi gitu ya, rancangan penelitian itu adalah yang penting. Maka ada yang historis, ada yang segala macam.
pikirkanlah rancangannya, apakah itu yang paling sesuai atau tidak. Jadi bukan to the point pada cara pengumpulan data, itulah cara pengumpulan data, tapi pikirkanlah rancangannya. Sebagai saya contoh ya, saya menggunakan apa namanya tolong dikembalikan satu aja kembalikan aja. Saya mau nulis. Nah ini tentang focus group discussion, ya, tentang fokus. Jadi gini, ini problem bagi saya. Ini problem berikutnya, Mbak. Jadi problem bagi saya itu menyebutkan, saya tuh tahu gitu kan, tapi menyebut FGD pada FGD kan itu nulis setengah mati. Apa yang saya lakukan? Dulu waktu saya mengajar, ada mahasiswa mendekat saya, lalu tanya, ternyata dia itu suaminya adalah pengusaha sepeda motor, jual sepeda motor. Ada 5 tokonya gitu kan, 5 tokonya. Satu diantaranya di jalan sing rame gitu loh, sing tengah Peneleh, di jalan Peneleh gitu ya. Yang tengahnya sungai itu, ada jalan ke utara atau ke selatan, ada tengahnya ada sungainya itu, Peneleh. Maka kita perhatikan kenapa saya menggunakan focus group discussion, saudara, karena apa? Pertanyaannya itu, rumusan masalahnya itu dia, Pak, itu kalau modifikasi sepeda motor kan banyak dimodifikasi di Indonesia, di standarnya dipasangi opo, terus skripnya dipasangi opo gitu kan. Itu yang ditanyakan pada dia. Apa namanya itu, modifikasi apa yang paling disukai. Maka saya menggunakan focus group discussion. Maka pikirkan, bagaimana fokus group discussion untuk sebuah toko sepeda motor. Fokus group discussion itu yang saya sebutkan. Nanti akan saya contohkan itu ya, fokus group discussion. Kenapa saya pilih? Itu mulai dari beriklan loh ya. Kenapa? Saudara sepeda motor. Kalau yang intinya loh ya, saudara beriklan. Iklan itu adalah sebuah rancangan penelitian. Iklan, yang membaca iklan itu pemilik sepeda motor. Kalau pemilik sepeda motor ada servisnya apa? Servis gratis. Mereka datang, ya kan? Tapi kalau itu Mercedes, siapa yang datang? Supir. Dan supir buat takoni, ya nggak apa-apa. Maka dari itu saudara-saudara gunakanlah akal saudara. Ya. Kalau sepeda motor Suzuki, ya oke. Sepeda motor bisa. Pemilik adalah akan datang sendiri. Tapi kalau itu sepeda Mercedes, Masya Allah, saya akan berpikir lain lagi. Caranya seperti itu. Sebagai contoh kita akan menggunakan spesialisasinya. Oleh karena berpikirlah, rumusan masalah pikirkan dengan serius. Bagi contohnya menjelaskan sesuatu yang saya sebutkan. Menjelaskan perkara misalnya merger itu yang saya sampaikan gitu kan. Merger itu apa? Kalau in general, ya itu sekarang sudah merger. Tapi coba perhatikan ya, kalau kemarin saya membaca di koran atau di medsos gitu kan, dia bahwa Bank Mandiri itu sampai meninggalkan Aceh. Kenapa meninggalkan Aceh? Karena dia tidak itu adalah in general. Tetapi kalau pribadi bagaimana? Silakan. Bagaimana meninggalkannya? Bagaimana prosesnya? Silakan. Lalu bayangkan aja deh, saudara, kalau kita bicara tentang SDM-nya, orang dari Aceh ditutup banknya dan dia pindah. Apakah bisa pindah? Nah, kalau dia sudah tinggal di Aceh, maka pikirkan seperti itu. Hanya perpindahan itu yang kira-kira. Maka saya sebutkan perlu dijelaskan satu persatu intinya, bukan dari wawancaranya. Intinya adalah orang yang mau pindah atau orang yang kenapa, karena tidak mau dipindah, kenapa tidak punya income, bagaimana, itu yang harus dipikirkan bersama. Itulah yang namanya penelitian kualitatif. Ya, satu persatu, tidak in general sudah ditutup, ya silakan kira-kira seperti itu. Berikutnya, jadi kalau kita bicara ada yang disebut naratif, ya, ada yang disebut naratif. Coba perhatikan lah ya, kalau naratif itu adalah
atau biografi, saya sampaikan di sini, naratif sendiri, biografi sendiri sebetulnya. Tapi esensinya apa? Dia menuliskan pendapat atau pekerjaan, aktivitas sehari-hari orang yang ditulis itu. Contoh misalnya, saya menulis tentang Soeharto, mantan presiden. Ya, bisakah saya menulis itu? Tidak mungkin lah, saya tidak punya kedekatan dengan presiden. Yang menulis siapa? Pasti orang yang punya kedekatan, gitu kan, dengan punya akses. Tetapi kalau kita bicara tentang sama-sama dengan Soeharto, orangnya harus kita pelajari itu yang pro atau yang kontra. Kalau pro dengan Soeharto, pasti positifnya yang diceritakan, ya. Tapi kalau yang kontra, pasti negatifnya yang diceritakan. Itulah naratif, itulah biografi. Maka pahami seperti itu, ya. Jadi ada metode penelitian yang menyebut naratif, yang disebut naratif, karena yang akan ditulis itu tentang tentang seseorang. Itulah yang namanya biografi. Jadi saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian gitu ya. Kenapa saya selalu bicara tentang Islam? Kenapa saya bicara tentang Islam? Padahal baru tahun 90, belum lama kan, tahun 90 sampai sekarang berapa puluh tahun. Baru itulah. Kalau mulai lahir ya, saya Islam. Bapak ibu saya Islam kok. Pasti Islam gitu kan. Tapi saya mempelajari itu setelah saya ditugaskan sekolah di Australia. Jadi Australia di negara kafir itu yang disebut orang-orang negara kafir, itulah saya mau belajar tentang Islam. Kenapa? Pertama kali ini saya ceritakan itu ya. Pertama kali saya datang ke Australia di tahun 90. Ingat loh ya, tahun 90. Bacaan tentang Islam itu tidak ada di Indonesia. Tetapi di Australia saya sekolah di Macquarie University pertama kali, landing, masuk terus, Masya Allah, library-nya itu adalah 5 tingkat, gitu kan, luasnya sak kampung Gunung Dewi gitu, library-nya. Luasnya seperti itu, 5 tingkat. Tingkat pertama, Pak, isinya buku tentang Islam. Masya Allah. Jadi saya lihat, namanya aja Macquarie University di Australia. Tentang itu. Lalu dia bicara tentang kebersihan. Orang bule itu nyatanya kebersihannya bukan main. Jadi kalau saudara belum pernah ke luar negeri, tidur di toilet pun insya Allah bisa. Itu yang terjadi. Padahal di dalam sebuah bukan hadis, ya, kebiasaan itu ya. Kebersihan adalah bagian dari iman. Disebutkan seperti itu. Artinya apa? Kalau saudara beriman, saudara senang kebersihan, maka kebersihan itu harus menjadi sebuah perilaku manusia. Ternyata itu yang terjadi. Belum lagi kalau bicara tentang aturan, semua mengikuti aturan, rules. Maka dari itu aturan kebersihan segala macam itu adalah pelajaran Islam. Maka saya baru di sana lah saya berubah menjadi seperti sekarang ini. Itu pun makan waktu gitu ya. Jadi ini Bapak sekalian, kalau kita bicara tentang naratif, itu adalah sebuah metodologi. Kapan kita menggunakan? Kalau kita akan menuliskan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Berikutnya. Ada yang disebut dokumentari atau library. Seperti ini yang saya sampaikan tadi itu ya. Dokumentari dan library sebetulnya berbeda. Dokumen, nah kalau kita bicara dokumen bukan berarti kertas saja loh ya, dokumen itu bisa berupa bangunan. Kalau kertas ini, saya contohkan di kalender ya. Kalender itu bicara tentang apa? Jangan bicara tentang waktu. Waktu itu tanggal-tanggalnya itu ya. Kucing saya juga sudah tahu gitu kan. Tetapi gambar-gambar ini loh, gambar-gambar foto-foto ini yang menunjukkan kegiatannya kan. Maka kalender itu cerita tentang kegiatan-kegiatan organisasi itu. Itu kalender. Jadi bukan kertas yang dilihat seperti itu. Contoh lagi ruangan itu ya. Saya dulu adalah wakil rektor 1 di UISI. UISI itu Universitas Internasional Semen Indonesia. Artinya adalah bekas pabrik semen. Maka bangunan-bangunannya itu bangunan lama semua dirubah menjadi kelas. Maka bangunan itu bercerita bagi saya. Karena saya tahu saya dulu pernah periksa Semen Gresik gitu ya, sebagai komite auditnya di situ. Maka saya tahu bagaimana.
dan sekarang diserahkan menjadi sekolah kelas. Maka bangunan itu adalah dokumen bagi saya. Tapi bagi saudara yang lain-lain, gitu kan. Maka dari itu penelitian kualitatif ini disebutkan sebagai penelitian yang spesifik. Karena itu tadi, ya. Jadi ini yang saya sebutkan, bila melihat case lalu mencari pemecahan berdasarkan teori yang ada, rumusan masalah tetap harus berdasarkan nyata. Lalu bagaimana pemecahannya? Kalau saudara mengatakan bank syariah itu harusnya seperti ini, teoritis ya itu tidak mungkin lah teori ini diterapkan, itu teori. Maka yang dilakukan apa? Documentary research atau library research. Saudara bisa berpikir untuk kemajuan-kemajuan itu. Silakan. Ya, jadi ini yang saya sampaikan untuk mengajukan ini yang saya 1, 2, 3, 4, 5 untuk mengajukan pemikiran atau pendapat saudara. Jadi rumusan masalahnya kaitkan dengan itu, ya, kaitkan dengan apa yang saudara. Maka dilihat antara ide dan praktek dan kenyataan. Kenapa saya sebutkan library research? Ada yang menyebut dramaturgi gitu, tadi saya sebutkan dramaturgi. Sebetulnya bagaimana cara berpikir si peneliti. Kalau peneliti mengatakan itu adalah kualitatif, peneliti adalah sesuai dengan library, dia melihat kasusnya dengan library research-nya. Tapi yang satunya melihat itu drama, Pak, dramaturgi. Yang satu ya dibagi adalah frontstage dan backstage. Frontstage-nya itu adalah prakteknya yang dia lihat, backstage-nya adalah landasan teorinya yang dipakai. Silakan kalau mau pakai itu. Jadi sebetulnya gunakanlah akalnya, akal saudara-saudara yang dimiliki gitu untuk penelitian ini. Jadi macam-macam buku yang jangan hanya mengikuti buku, rubahlah buku itu. Itu yang harus kita lakukan. Berikutnya, Pak. Ada yang disebut fenomenologi atau etnografi. Jadi ada yang nanti kalau kita bicara tentang dasarnya adalah fenomenologi etnografi, bacalah bukunya. Ada Schult, ada Spratley gitu ya. Itu buat penulis-penulis aslinya. Schult itu bahasa Jerman. Gak mungkin kalau saya bisa baca Jerman gitu ya, kecuali anak saya nomor 1 itu dari sana yang ngerti deh. Tetapi kalau saya ngerti ini bahasa Inggris, maka Schult itu diterjemahkan dulu ke penulis yang lain dalam bahasa Inggris, baru saya baca. Itu udah harus dituliskan sebetulnya. Maka apa kita menggunakan fenomenologi etnografi? Kalau saya contohnya di sini adalah melihat pasar yang mana? Pasar yang syariah. Pasar syariah itu bagaimana caranya? Kalau dia melihat etnografi secara umum, penghuni pasar itu, maka itu adalah etnografi. Fenomenologi umum. Secara umum bagaimana perilakunya itu. Tapi kalau etnografi kita melihat adalah budaya. Oh, ini yang saya ganti ya. Secara umum, jadi bukan budaya, cari secara umumnya, keseluruhan. Itu fenomenologi. Kalau etnografi, dia melihat budaya. Bagaimana budaya itu, dan saya gunakan pakai bahasa Jawa gitu ya. Terutama karena saya orang Jawa katanya gitu ya. Jadi nama saya bukan Suwarjono, tapi Sawarjono. Saya bukan orang Jawa sebetulnya. Karena Sawarjono, kalau Soekarno, Soeharto itu pasti orang Jawa. Tapi saya ngerti bahasa Jawa gitu ya, karena memang asal-usulnya orang tua saya adalah orang Jawa, kira-kira. Jadi kalau disebutkan Tuno Sidik Batisana, Tuno Sidik itu orang Jawa, orang bahasa pepatah orang Jawa. Tuno Sidik itu artinya apa? Ruginya sedikit, tetapi kita untung. Badi itu untung. Badi sanak saudara. Jadi kita oke, enggak masalah, rugi-rugi sedikit, tapi kita untung. Ini yang terjadi. Bagaimana etnografer melihat cara seperti itu. Maka dasarnya apa? Harus melihat dengan mata sendiri. Itulah kemarin saya diskusi dengan calon mahasiswa gitu ya, calon bimbingan saya gitu kan. Dia menggunakan, ternyata makna observasinya berbeda.
dia etnografi itu etnografi yang berkaitan dengan komputer, disebut net itu adalah internet gitu kan, etnografi. Jadi budaya-budaya yang dikaitkan dengan itu. Jadi ada etnografi yang belum saya tuliskan di situ ya. Jadi macam-macam sekali kalau kita bicara tentang metode penelitian kualitatif. Ada etnografi. Nah, kalau kita bicara tentang etnografi, saudara harus melihat dengan kepala sendiri. Intinya apa? Observasi. Semua adalah dilihat dengan sendiri, dengan mata kepala sendiri. Maka barulah kita bicara, kalau itu data atau informasi apa yang diperlukan. Saya sebutkan data atau informasi, bukan hanya data. Karena kan data dengan informasi hampir sama kan, kira-kira seperti itu. Berikutnya. Ada dramaturgi tadi saya sebutkan itu ya. Intinya adalah bagaimana melihat kenyataannya. Contoh orang yang menggunakan dramaturgi itu adalah ini mahasiswa saya tulis konsultan pajak. Dia harus konsultan harus menegakkan etika. Tapi kalau kita melihat prakteknya, ada orang yang mau, ada yang bagaimana caranya membayar pajaknya sedikit. Itulah yang terjadi. Ya kan, bayarnya pajak sedikit. Padahal kita harus teknologinya bagaimana. Maka dia menggunakan dramaturgi. Dia melihat prakteknya bagaimana, lalu secara teoritis bagaimana. Dibandingkan itu. Itulah dramaturgi. Jadi ibu bapak sekalian, saudara-saudara, yang namanya metode penelitian kualitatif itu banyak sekali saja nih, itu ya. Tergantung saudara pikirkan dengan seksama, saudara mau apa, data atau dokumen apa yang diperlukan. Lalu pikirkan bagaimana cara melakukannya. Itu yang terjadi. Jadi kalau dramaturgi itu dia membedakan itu. Contoh lain, orang yang melihat, mahasiswa saya juga itu ya, dia melihat kebiasaan bekerja itu tentang gender, masalah gender, kebiasaan bekerja. Orang laki kalau dalam kantor akuntan, orang laki-laki yang menonjol, orang perempuan dua. Maka yang dilihat itu kan kantor dia. Kantor lain bagaimana? Belum tentu seperti itu kan. Maka dari itu, itulah yang digunakan dramaturgi di situ. Orang yang menggunakan ada namanya gender, masalah gender diutamakan itu secara teoritis bagaimana? Kita lihat backstage-nya, prakteknya kita lihat kenyataan. Jadi itulah yang terjadi. Jadi bagaimana saudara memilih dramaturgi atau itu adalah pemikiran saudara sendiri. Jadi mana yang cocok? Nah, kalau belum cocok, mari kita diskusi dengan saya insya Allah mau menjelaskan. Kira-kira seperti itu. Berikutnya, case study. Ya. Kalau case study itu bacalah ini loh ya. Macam-macam. Karena setiap orang ini ada Robert Yin, ada Kiering, ada Crow, dan Harrison. Itu semua, setiap buku caranya beda. Yang saya tulis ini adalah gaya Yin. Ya karena apa? Yang paling banyak di Indonesia itu yang dilakukan COVID. Tapi banyak orang yang mengatakan itu adalah studi kasus, yang dimaksud kasus. Padahal studi kasus itu harus mengandung ini. Study question, proposition itu mirip dengan hipotesa, ya kan? Pada waktu menulis landasan teori yang harus menulis itu ada bagaimana cara menganalisa, unit of analysis. Jadi saudara harus perhatikan. Maka kalau saudara menyebutkan Robert Yin, ya harus menyebutkan ini. Kalau itu case study yang saudara maksud Yin, ya yang banyak kasus tapi karpe diri. Itu yang terjadi, gitu kan? Ada logic linking data to the proposition. Sebetulnya inilah yang dipikirkan dalam konteks kualitatif itu, datamu apa, sesuai nggak dengan landasan teori. Proposition itu landasan teori. Maka dalam menyusun landasan teori, berteorilah saudara. Bukan hanya mengikuti
bukan hanya hafal teori saja. Itu yang saya harapkan. Kira-kira begitu. Berikutnya, Mbak. Jadi masih banyak itu ya. Ada critical analysis. Nanti kalau sudah ada rumusan masalah, ada datanya. Pada waktu membahas data itulah yang perlu dikritisi. Jadi kalau rumusan masalahnya perlu saudara kritisi, dulu saya menggunakan ini dulu ya. Saya menggunakan ini. Kenapa? Coba saudara-saudara bayangkan ya. Kalau kita bicara laba, ada akuntan, ada ada yang non akuntan, ada direktur pemasaran, ada direkturnya, ada produksinya gitu ya, orang yang bagian produksi. Bicara laba semua laba. Tapi arti laba itu apa? Macam-macam kan. Bagi SDM, lain lagi laba itu. SDM untuk padahal yang dibicarakan laba, maka laba itu macam-macam artinya. Bagi orang produksi, dia akan bicara tentang bagaimana caranya supaya biaya produksi tetap tidak naik. Maka yang dibicarakan apa? Mesin diganti atau tidak, segala macam. Itu bicara mesin. Padahal apa? Orang marketing yang dibicarakan apa? Bagaimana dia menjual? Bagaimana menjual yang terjadi. Orang SDM lain lagi kan. Maka dari itu saudara-saudara jangan menggunakan pemikiran orang-orang orang bule itu. Takkanlah logika sendiri, kira-kira seperti ini yang saya maksud. Inilah, maka saya sebutkan dikritisi bagaimana orang SDM itu harus menyediakan dananya, orang-orangnya, tenaganya gitu kan. Saya motong sedikit ya. Orang SDM pada SDM saya tanya SDM itu adalah orang yang SDM itu ada orang yang akuntansinya misalnya jurusan akuntan yang saya pelajari adalah akuntansinya, background studinya apa, background studinya akuntan, itu kan pas kan. Ternyata kalau saya melihat melalui observasi, kadang-kadang dicatat, kadang-kadang tidak, tak panggil orangnya itu kan kamu loh kok gini. Setelah dia mengingat, Pak saya tidak senang dengan ini, dengan pekerjaan ini, saya senangnya adalah marketing, Masya Allah. Jadi dari orang akuntansi, dia senangnya marketing. Apa yang kamu pahami dengan marketing juga menjual segala macam itu? Oke, saya tanya. Maka saya ngomong kepada direkturnya. Jadi itulah saudara-saudara, prosesnya itu tidak demikian satu detik. Itulah yang namanya kualitatif. Ya saudara harus lakukan di sana. Saya menemui direkturnya, saya sebutkan, Pak, ini orang ini mau pindah kepada marketing, kira-kira diskusi atau tidak? Maka diskusi bersama, diskusi lagi sampai. Jadi itulah yang terjadi yang sebenarnya. Maka dari itu kalau sudah tidak punya akses, omong kosong. Ternyata setelah jadi marketing itu ya, saya pendapati waktunya cukup lama gitu. Apa yang terjadi? Dia tidak masuk selama 2 minggu. Masya Allah. Artikel ada gak karuan gitu kan. Ternyata setelah saya pindah jadi marketing dia tidak masuk. Tapi setelah masuk dia bawa catatan. Pak, ini penjualan saya sekian. Semuanya melampaui batas. Ayo, sebelum ada pekerjaan yang bebas itu ya, jam kerjanya bebas itu. Ternyata itu yang dilakukan. Jadi dia tidak masuk, tapi dia menemui langsung ke marketing, ke penjualan, di pembeli itu. Langsung dia omongkan, dia dapat catatan pembeliannya, sampai dengan pelunasannya, dia dapatkan itu. Nek ngono, benar apa tidak? Itulah yang terjadi dengan SDM, yang terjadi. Jadi itulah yang saya sampaikan, saudara-saudara ternyata macam-macam penelitian itu ya. Berikutnya, ada action research itu ya. Kalau action research saya sebutkan di sini, saudara mirip dengan internal consultant. Saya sebutkan internal consultant. Kenapa? Saudara harus merubah. Untuk merubah itu apa? Saudara harus melakukan observasi. Di dalam observasi, saudara bertanya, ya boleh saja lah, nggak mungkin saudara. Misalnya, bagaimana cara melakukan pembelian yang halal. Saudara akan harus melihat
orang-orang yang jual. Saudara harus bertanya, ya kira-kira boleh-boleh saja lah. Maka inti nomor satunya adalah apa? Observasi. Yang kedua baru wawancara. Dengan siapa wawancara? Kira-kira seperti apa yang saudara wawancarakan? Kira-kira seperti itu. Maka yang saya sebutkan di sini, peneliti bertujuan untuk merubah kondisi yang ada. Jadi kalau menjadi action research itu saudara harus pahami loh ya, kondisi yang ada seperti apa, baru yang ada seperti apa. Contohnya ini contoh real. Mahasiswa bimbingan saya itu bicara tentang Puspas. Puspas itu milik UNER, tentang kalau yang terjadi di UNER tahu lah Puspas itu. Apa yang terjadi? Dia ingin merubah taufik itu, menggunakan action research. Artinya apa? Bagaimana mencari wakaf, melaksanakan wakaf bagi mahasiswa-mahasiswa yang memerlukan dana. Kira-kira seperti itu yang terjadi. Maka itu kan merubah kebiasaan gitu. Maka dia menggunakan action research. Ya, action research ada kondisi yang sekarang, kondisi yang akan datang, itu yang terjadi, yang harus dipelajari. Maka dia menggunakan action research. Kira-kira seperti itu. Jadi siap ini metodologi belum semua yang saya bahas gitu ya. Tapi caranya seperti itu. Berikutnya ada focus discussion. Ibu sekalian, kenapa saya mengatakan saudara jadi orang Indonesia itu harus berani berpikir, gunakan akal. Kenapa saya gunakan? Contohnya ini, kalau FGD itu yang banyak dilihat, kalau sudah diskusi bersama orang yang macam-macam itu FGD. Bukan itu adalah pengumpulan data cara wawancara saja dengan cara observasi bisa dilaksanakan seperti itu. Tapi FGD itu apa? Saudara harus berpikir, karena kalau di luar negeri 15 sampai 20 orang itu banyak sekali. Manten nang Indonesia. Iso tak ngundang wong 100 ngono. Enggak mungkin. Ribuan yang diundang. Saudara mengadakan FGD tentang manten. Ya enggak mungkin, gitu kan? Caranya ada 15-20 orang. Itu orang bule. Lalu Indonesia bagaimana? Silahkan. Dasarmu apa? Dasarnya harus bisa pengalaman, bisa kenyataan, bisa teori. Secara teoritis bagaimana? Mereka seperti itu. Jadi jumlahnya itu bukan hanya 15-20 orang, banyak sekali gitu ya. Berapa sakarmu? Gunakan akal gitu ya. Ditunjuk atau seseorang atau beberapa orang sebagai pemantik. Saudara sekalian, ini pernah saya lakukan itu tadi saya sampaikan sepeda motor gitu ya. Juga pernah saya lakukan pada tahun 2000 yang 2 tower tinggi yang di Amerika di kapal terbang dulu sampai runtuh gitu kan. Padahal kalau kita perhatikan rambut itu ya rambut. Ekspor rambut itu adalah Amerika itu importnya itu dari Indonesia. Maka Pak Sobat Senegu sing pemilik itu datang ke saya, kebetulan saya kenal gitu ya. Datang ke saya, dia mengatakan, Pak, gimana? Apakah rambut palsu ini cocok connection? Aduh, gimana suara saya? Terdengar nggak? Kalau tidak terdengar mohon maaf gitu ya. Jadi rambutnya itu bisa dijual enggak di Indonesia rambutnya. Maka saya katakan bisa FGD, kita lakukan FGD. Maka dia tanya, bukan bertanya, karena dia juga sering ke luar negeri, dia sudah tahu apa FGD itu. Gimana caranya? Maka saya berpikir, kalau saya sendiri tidak mungkin. Tapi intinya apa? Bagaimana pemilik itu saya kumpulkan ke pemilik. Saya lihat pasar-pasar, kalau kita merhatikan, gunakan akalnya. Rambut itu siapa yang pakai? Orang laki atau orang perempuan?
Baru saya tahu setelah FGD ini, ternyata orang laki juga pakai rambut palsu. Ada rambut palsu, ada yang disebut apa namanya itu, rambut yang diikatkan kepada rambut itu. Wig. Ternyata itu macam-macam itu rambut itu. Jadi ada rambut palsu. Saya gunakan itu. Tadinya saya pikir hanya di di supermarket. Kalau kita bicara tentang modest ya, mode itu kan tidak mungkin di Madura, di Lamongan itu tidak mungkin. Pasti kota besar yang dilihat kan. Maka pertanyaan yang saya tujukan itu adalah awalnya di kota-kota besar untuk FGD. Dia sependapat, gitu kan? Dia sependapat. Kita harus bicara tentang cara kita melaksanakan itu. Apa yang terjadi di Jamil loh, Mbak. Ini enggak. Jadi intinya di situ. Maka intinya, Mbak, saudara harus sebagai pemantik, ada pemantik bagaimana fokus ke diskusi. Kalau kita bisa tentang rambut, ada banyak stand. Ada banyak stand. Setiap stand itu adalah yang kita cari adalah modest, orang modest dulu ya, yang ngerti rambut modest. Tapi kita training terlebih dahulu mereka. Mau biayanya lumayan tinggi loh ya, kalau mengadakan fokus produser. Itu adalah rancangan semuanya. Jadi itu yang saya sebut dengan FGD. Dia kumpulkan, sebagai pemantik dia mencari orang-orang itu supplier itu orang-orang salon itu dia harus demonstrasi tentang bagaimana rambut. Kira-kira seperti itu. Ya, berikutnya Mbak. Ya, yang keempat saya sebutkan cara memperoleh data informasi. Maka kalau kita mau bicara tentang metode kualitatif, memang basicnya adalah 3 cara ini, ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tetapi bukan berarti kalau 3 cara itu kualitatif loh ya. Karena kualitatif dia itu cara berpikirnya. Kalau saudara mau bicara tentang mahasiswa bayang buruk. Mahasiswa yang buruk kan memakai lembut, ya kan? Itu adalah berpikir kuantitatif. Kualitatif, ya saudara yang saudara kenal saja apa yang dilihat, apa yang tentang apanya gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan berarti kalau ini adalah ada 3 cara ini adalah kualitatif, bukan, belum tentu. Pikirkan cara berpikir yang diperoleh. Maka tidak jarang dalam metode penelitian disebutkan ketiga cara itu, tapi data yang disajikan hanya wawancara. Yang paling banyak itu dalam wawancara. Mari kita lihat. Lalu saudara tanya, mana data observasinya, mana data dokumentasinya? Anda ngomong. Kira-kira seperti itu. Jadi 3 caranya memang 3 ini ya. Berikutnya, Mbak. Nah, kalau kita bicara tentang, saya mau tentang pendapat seseorang yang berpikir tentang pendapat, maka itu adalah wawancara yang diperlukan. Kalau itu bicara tentang bagaimana, misalnya loh ya, kalau saudara melihat Erlangga, gedung Fakultas Ekonomi, gitu ya, Fakultas Ekonomi pada sampai tahun 80-an, itu hanya 2 lantai saja. Tapi sekarang menjadi 3 lantai kan, itu adalah bangunan, dokumennya bangunan. Jadi kalau saya ingin tahu tentang hal itu, kalau itu bicara tentang pendapat seseorang, itu maka saya menggunakan wawancara. Kalau saya menggunakan berpikirnya adalah siapa saja yang merubah bangunan itu, intinya adalah bangunan yang ceritakan, maka adalah dokumen. Maka pikirkan loh ya, saudara butuh informasi apa, gitu kan? Apa relevansinya dengan rumusan masalah, pikirkan. Jadi serius loh ya, kalau kita melakukan penelitian kualitatif itu bukan asal aja ada penelitian, dia harus serius kira-kira seperti itu. Dan saya sebutkan lakukannya triangulasi. Saya sebutkan di sini ada triangulasi data, bukan triangulasi lainnya. Karena apa? Triangulasi itu macam-macam. Triangulasi itu kalau bahasa sehari-harinya cross check gitu loh. Dia meng-cross check. Kalau saya mengatakan saya sudah menikah, itu di cross check dengan apa?
Ya di cross check dengan kartu keluarga tentunya, di cross check dengan pendapat-pendapat untuk pendapat orang adalah wawancara dengan tetangga-tetangga saya, gitu kan? Itu adalah triangulasi data yang saya sebutkan. Caranya seperti itu. Bandingkan dalam pernyataan pendapat orang dengan apa itu? Dengan apa Mbak? Gak kayak tahu sih kita. Pernyataan pendapat orang dengan kenyataannya gitu ya. Kira-kira seperti itu yang saya sebutkan di sini. Silakan kalau mau bicara tentang hal itu. Tapi apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah membandingkan, cross check antara sumber data ini dengan data yang lain. Itu adalah triangulasi. Nah, triangulasi yang saya sebutkan adalah triangulasi data. Kenapa? Kalau triangulasi tentang peneliti, berikutnya Mbak, berikutnya. Oh, ini ada masih bicara tentang dokumen atau dan triangulasinya. Kalau dokumen bicara tentang, misalnya saya mengaku saya adalah pemain badminton. Saudara harus berpikir, kalau Pak Cip mengatakan pemain badminton, itu tahun piro, ya kan? Karena kalau sekarang saya mengaku pemain badminton, delok modelnya usianya di atas 40 tidak mungkin lah gitu kan jadi pemain badminton. Tahun berapa? Maka saudara harus bicara tentang triangulasi. Saudara harus bicara tentang apa? Berpikir tentang apa? Dokumen di mana Pak Cip itu ada. Di koran-koran. Tahun berapa? Nah, maka lihatlah koran tahun seperti itu. Itu dokumen. Lalu dibandingkan dengan apa? Observasi. Datanglah ke rumah sendiri, rumah saya. Kalau saya memang pemain badminton, saya pasti disimpan itu yang namanya apa jenis yang di kalung ini apa jenis medali. Ya medali ini apa namanya? Piala itu. Pasti dikumpulkan itu kan untuk ditayangkan. Maka itu ada enggak? Kalau enggak ada, temen tak Cipto itu pemain badminton. Kira-kira seperti itu cara melakukan triangulasi dan memahami dokumen itu. Kira-kira dokumen itu apa? Seperti itu. Jadi pikirkanlah ya, dokumen itu bukan hanya kertas kwitansi segala macam itu. Dokumen itu macam-macam. Ya. Berikutnya. Ada yang dilihat. Nah, itu dokumen atau observasi. Sakarepmu. Bagaimana saudara mendefinisikan dokumen dan observasi? Sebagai contoh ya, bicara tentang observasi. Ada mahasiswa saya bicara tentang bonek. Kalau saudara orang Surabaya pasti tahu bonek. Bonek itu dulu memang nggak pakai bayar segala macam, pokok masuk apa jenis masuk ke stadion. Tapi sekarang nggak dikelola dengan baik. Namanya tetap bonek, tapi harus mengikuti unggah-ungguh gitu, mengikuti ya. Lalu saya tanya kepada saudara, bisa melakukan observasi? Bisa Pak. Apa yang saudara lakukan? Saya tanya itu bukan observasi, itu wawancara. Observasi itu dengan saudara melihat dengan mata kepala sendiri. Saudara harus ikut baiknya. Saudara ikut enggak? Enggak. Ya wis, namanya bukan observasi itu kan. Namanya wawancara. Maka pikirlah ya. Pikirkan itu wawancara atau observasi atau segala macam. Silakan. Jadi itu intinya di situ. Berikutnya Mbak. Nah, triangulasi ini ya, baru saya sebutkan di sekarang triangulasi ya. Triangulasi itu macam-macam. Intinya adalah membandingkan. Ada triangulasi metode, ada teori, ada segala macam. Itu sumber data. Yang saya bahas itu adalah sumber data saja. Karena triangulasi metode, sudah harus membandingkan metode mana yang paling benar. Kalau itu adalah triangulasi itu, teori mana yang paling benar. Setengah mati dong. Ya, maka saya ingin mudahkan saja, carilah sumber data saja triangulasinya. Kira-kira seperti itu. Berikutnya. So ini tadi contoh-contohnya sudah saya sampaikan. Nah, cara menganalisa. Saudara, menganalisa itu adalah mengolah data. Mengolah data, informasi, Jadi, ada yang mengatakan analisa itu dua hal. Tapi kalau saya orang
Oke. Baru-baru saya tahu kalau saya termute itu karena ada informasi di sini. Cara analisa itu adalah cara mengolah datanya. Ya, cara mengolah data. Ada yang mengolah itu diartikan sama dengan menginterpretasikan. Silakan. Tapi kalau saya alumni Australia pasti ada dua cara. Satunya menganalisa, satunya menginterpretasikan. Itu adalah khas alumni Australia. Dia diajarkan seperti itu. Ya, maka proses analisa itu adalah pengelompokan atau memilah atau mengorganisasikan. Jadi data itu loh, saudara bayangkan ada data informasi, ada data yang peroleh dari wawancara, ada observasi, ada dokumentasi. Lalu bagaimana kita mengelolanya supaya kita mudah interpretasi, supaya mudah. Maka ada yang menyebut ini, gitu ya. Ada simbol, ada kode, ada domain, ada yang menyebut konten analisis, sakarepmu. Terserah saudara, gitu kan. Kenapa saya katakan terserah? Gunakanlah akal dan bacalah buku. Kira-kira seperti itu. Berikutnya Mbak, cara menginterpretasi. Nah, jadi setelah data diolah, saudara boleh interpretasikan bagaimana interpretasi itu memaknai informasi, memaknai data itu tadi. Data yang diolah, yang sudah diolah adalah saya sebutkan di sini cara membuat makna berdasarkan informasi yang dikumpulkan. Harus ada dasarnya. Jadi bukan saudara karena saudara peneliti saya mengikuti saudara. Itu kan interpretasi saudara. Interpretasi harus ada dasarnya. Paling tidak adalah teorinya. Landasan teori yang diperkenalkan. Jadi bandingkanlah antara data yang telah dianalisa dengan landasan teori, baru saudara membuat interpretasi. Interpretasinya apa? Aku gak melok-melok. Karena apa? Itu adalah interpretasi saudara sendiri. Tapi dasarnya adalah landasan teori. Jadi kalau seperti itu, silakan. Sakarmu. Berikutnya, cara menginterpretasi juga itu selalu dibandingkan, ada yang time series, ada konten analis, ada machine learning, apapun caranya. Ya, saya sebutkan di sini time series saja. Time series itu kalau saudara mengevaluasi bisa diperhatikan waktunya seperti yang dilakukan oleh action research tadi. Bagaimana sebelumnya, setelah interpretasi. Kalau itu saudara bisa bandingkan, silakan. Ada yang menyebut konten analisis. Konten analisis orang-orang yang menggunakan library research. Kontennya bagaimana, konten bukunya bagaimana, menurut saudara konten konten menurut data itu bagaimana? Kalau dibandingkan itulah yang namanya konten analisis. Jadi menginterpretasi itu banyak caranya gitu ya. Apapun caranya saya bandingkan, saya serahkan kepada saudara. Karena apa? Saudara yang paling tahu kondisi lapangan. Ya. Berikutnya, Mbak. Nah, ini cara analisa. Ini yang intinya loh ya. Jadi bukan hanya menghafal, itu yang saya sampaikan tadi, bukan hanya saudara hafal, tapi pendapat saudara berpikirlah. Maka ini kajian teoris ya iyalah kita mengikuti peneliti penulis-penulis terdahulu gitu kan. Lalu bagaimana menurut saudara? Maka saya gunakan saudara juga harus menjadi pemikir. Itulah kalau saudara saya bayangkan itu saudara bukan hanya menghafal teori, lalu menurut pendapat saudara bagaimana? Kira-kira seperti itu. Berikutnya yang terakhir. Nah, kesimpulan itu adalah atau yang terakhir penutupnya gitu kan. Sejak penelitian saudara sudah punya bayangan mestinya. Bukan hanya bila teorinya kurang ya silahkan ditambah. Ini bedanya gitu ya, saudara-saudara kalau kuantitatif dan kualitatif semuanya sudah selesai. Ya enggak lah kalau ini perlu dirubah gitu. Bahkan saya bedakan antara judul dengan topik. Judul dengan fokus studinya. Silakan. Kalau judul itu ya rubah nanti aja setelah selesai baru tahu. Coba Mbak Putri gitu ya. Kenapa namanya Putri Wulan gitu ya? Kan setelah lahir baru orang tua yang memberi nama itu kan. Setelah lahir sudah selesai. Apalagi pada tahun Mbak Putri tahun berapa lahir? 80-an. Wah, jadi ketahuan dong, Prof.
Jadi ketahuan nih. Tahun nggak usah disebutkan itu kira-kira itu tahun 80-an ya kira-kira ya. Ya, hampir ke tahun 90-an. Hampir 90-an. Kalau tahun 90-an sudah bisa diketahui laki atau perempuan. Tetapi sebelum lahir, orang tuanya itu tidak berani memberi nama. Setelah lahir baru, iya kan? Seperti saya baru punya cucu tanggal 14 yang lalu, lahirnya tanggal 14 bulan ini. Ya. Dia tahu laki-laki, tapi saya tanya, nama mas siapa mas? Ketawa dia. Nama itu adalah judul. Setelah lahir baru diberi nama, baru diberi judul. Nah kita belum melaksanakan penelitian, sudah membuat judul. Itu topik atau fokus studinya. Nah pikirkanlah, gunakanlah akal. Itu berkali-kali saya sebutkan, gunakanlah akal. Karena apa? Manusia itu dikaruniai akal. Yang membedakan manusia dari yang berkaki empat itu, yang delosor juga itu karena akal yang membedakan itu ya. Jari Gusti Allah, kira-kira seperti itu. Maka silakan, kesimpulannya silakan. Tapi intinya adalah bandingkanlah antara teori dengan dokumen. Silakan seperti itu. Tapi ingat, teorinya karena saudara sebagai orang Islamkanlah. Maka dari itu bacalah aturan-aturan gitu, kira-kira seperti itu. Saya paham sekali tentang Islam ya, enggaklah, buktinya saya masih belajar pada Pak Kautsar gitu kan, yang lebih tahu. Dalam hal tertentu lebih tahu, tapi dalam hal tertentu saya lebih tahu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.